Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Bagus Nayako Kusumo, NIM 1924 1010 1135 dari kelas Data Mining D. Kali ini saya akan menjelaskan tentang praktikum yang keenam data mining, yaitu tentang K-means clustering. Jadi algoritma K-means clustering itu sebagai berikut, yaitu yang pertama select K atau pilih K point sebagai inisial centroidnya. Diulangi, lalu ubah K cluster dengan menyelesaikan semua poin dengan to the closest centroid dengan centroid terdekat. Recompute the centroid of each cluster. Jadi hitung kembali centroid dari setiap clusternya sampai centroidnya tidak berubah. Nah, logika dari K-means clustering adalah seperti itu tadi. Lalu langsung saja kita masuk ke pertanyaan soal tugasnya. Yang pertama adalah normalisasikan dataset iris menggunakan normalisasi minimal dan maksimal. Nah, ini ada aturannya juga untuk tugas nomor 1-6 dilakukan dengan kombinasi atribut sepaleng, sepalwidth, sepaleng, petalwidth, bla 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 sampai petaleng, petalwidth. Nah, ini adalah aturan kombinasinya. Langsung masuk ke kode program pertama, yaitu menormalisasi dataset iris menggunakan scalar min max. Jadi langsung masuk ke kode programnya. Oh iya, yang pertama ini adalah library yang kita butuhkan untuk mengerjakan modul yang ke-6 ini tentang K-means clustering. Yang pertama library-nya yaitu from skitlearn cluster import K-means. Jadi dari kelasnya itu sklearn cluster import metode K-means. Nah, jadi ini adalah metodenya, ini adalah kelasnya. Jadi ini memang khusus untuk K-means ya. Ini adalah metodenya K-means. Terus import pandas SPD. Nah, ini biasanya digunakan untuk data frame yang biasa kita gunakan. Yang ketiga, skitlearn preprocessing min max scalar. Nah, ini digunakan untuk normalisasi tadi. Min max scalar ini digunakan untuk menskalakan setiap fitur ke rentang tertentu. Contohnya 0 sampai 1. Tapi itu defaultnya emang 0 sampai 1 min max scalarnya. Nah, from scalar dataset import plot iris. Nah, jadi ini untuk memanggil dataset iris. Nah, kita untuk mengerjakan sebuah modul ini kita juga memerlukan dataset. Nah, dataset yang kita perlukan ini adalah dataset iris. Nah, ini sudah ada di dalam library skitlearn datasetnya. Lalu from matplotlib import pyplot as plt. Nah, ini digunakan untuk menampilkan gambar. Matplotlib inline. Nah, jadi ini bisa ditampilkan dalam baris. Yang pertama kita membuat variabel baru yaitu file plot iris. Kita memanggil sebuar dataset iris tadi. Lalu data frame sama dengan pd.dataframe file data kolom sama dengan file fitur name. Nah, jadi kolomnya ini akan berisi fitur name dari dataset iris. Nah, fitur name-nya itu apa aja? Nah, itu tadi sepaleng, sepalwidth, petaleng, dan petalwidth. Nah, jadi kolomnya itu akan diisi oleh itu. Lalu yang nomor pertama, masuk ke nomor pertama. Di sini saya menggunakan function supaya tidak menulis-ulis ulang kode programnya karena ada beberapa kombinasi dan pertanyaan-pertanyaan seperti mengubah cluster-clusternya supaya tidak menulis ulang. Jadi menggunakan function. Jadi tinggal memanggil parameternya dan mengganti nilai yang kita inginkan. Nah, kembali ke nomor yang pertama, yaitu def normalisasi dengan parameternya df. Nah, jadi kita menggunakan
perulangan untuk menormalisasi semua dataset yang berada dalam dataset iris tadi, yaitu for X in DF. Jadi untuk X di dalam data frame, scalar sama dengan min max scalar. Nah, jadi ini untuk menskalakan, menskalakan setiap fitur ke rentang tertentu yang sudah saya jelaskan tadi. Yang kedua, di sini ada scalar.fit df x dfx, yaitu menghitung rata-rata dan standar yang akan digunakan untuk penskalaan nanti. Nah, jadi ini untuk menghitung rata-rata dan standarnya. Standarnya itu yang akan digunakan untuk penskalaan nanti itu akan ditentukan dalam scalar fit ini. Lalu yang ketiga yaitu dfx sama dengan scalar dot transform df x kurung siku 2x. Nah, jadi ini dilakukan untuk melakukan standarisasi dengan pemusatan dan penskalaan. Nah, karena ini perulangan, jadi akan dimulai dari X-nya itu akan dimulai dari indeks yang ke 0 sampai indeks 149 dan 149. Karena jumlah dataset iris itu ada 150 dimulai dari 0. Saran terlebih dahulu. Pertama kita lihat data frame-nya terlebih dahulu sebelum normalisasi adalah seperti ini. Jadi ada 150 baris dan 4 kolom. Dimulai dari indeks ke 0. Nah, ini adalah isi data frame atau dataset iris tadi yang belum dinormalisasi. Ini adalah dataset yang sudah dinormalisasi. Ini adalah dataset yang sudah dinormalisasi dengan menggunakan min-max scalar tadi. Kita panggil fungsinya tadi normalisasi dengan parameter data frame, lalu di print data frame-nya. Akan muncul menggunakan perulangan tadi ya, dihitung satu-satu mulai dari indeks ke 0 sampai indeks 149. Nah, kurang lebih seperti ini untuk normalisasi. Lalu kita lanjut langsung ke nomor 2. Yang kedua yaitu tampilkan scatter plot sebelum clustering. Nah, jadi ini mudah ya. Kita disuruh menampilkan scatter plot dari dataset iris dengan beberapa kombinasi tertentu sebelum di clustering. Nah, jadi kita menggunakan function dengan parameter X dan Y. Karena ada kombinasi-kombinasi tadi ya, supaya tidak menulis ulang kode programnya, nah kita tinggal tulis kombinasi apa yang kita inginkan di dalam parameter ini. Lalu PLT scatter df indeks ke X dan df indeks ke Y. Jadi nanti berdasarkan indeks satu persatu ditampilkan. PLT X label X, Y label Y. Nah, hasilnya adalah seperti ini. Yang pertama adalah kombinasi dari sepal length dan sepal width. Nah, sepal length berada di garis koordinat X, sedangkan sepal width berada di garis koordinat Y. Kurang lebih gambarnya seperti ini. Lanjut ke kombinasi yang kedua, yaitu sepal length dan petal width. Nah, ini sepal length dan petal width. Ini adalah kombinasi yang kedua. Sepal length berada di X, petal width berada di Y. Kemudian kombinasi yang ketiga yaitu sepal width dan petal width. Sepal width dan petal width. Ini adalah kombinasinya. Kombinasi yang ketiga adalah petal length. Kombinasi yang keempat adalah petal length dan petal width. Ini adalah tampilan scatter dari dataset iris sebelum di clustering. Lanjut ke yang nomor 3, yaitu clusterlah dataset iris dengan nilai masing-masing K, yaitu 2, 3, 4-nya. Jadi di sini perintahnya kita disuruh mengcluster dataset iris dengan kelompok 2, 3, dan 4. Nah, jadi kita akan mengclusternya menjadi 2 kelompok, menjadi 3 kelompok, dan menjadi 4 kelompok.
Langsung kita masuk ke kode program nomor 3, yaitu yang pertama kita membuat function lagi dengan parameter K, X, Y. Nah, parameter K ini digunakan untuk menentukan berapa jumlah cluster yang kita inginkan. Nah, X dan Y ini adalah kombinasinya. Jadi, kita membuat variabel baru untuk mempersingkat saja. Kita namai KM. KM sama dengan K-means and cluster sama dengan K. Nah, jadi K ini nanti akan menyesuaikan parameter yang akan kita isi. Lalu Y prediction, KM fit predict. Nah, DF data frame X, Y. Nah, ini digunakan untuk memprediksi data dari X dan Y yang akan masuk ke cluster mana. Print cluster prediksi titik 2 Y predicted. Nah, ini nanti kan tadi X dan Y sudah diprediksi, maka akan ditampilkan di print ini. Lalu DF cluster akan dimasukkan ke dalam variabel Y predicted tadi. Untuk mencari centroidnya, kita yang pertama dilakukan adalah print centroid. Nah, supaya ini jelas ya, centroid KM cluster center. Nah, ini sudah ada metodenya dari K-means. Jadi kita tinggal memanggil saja untuk mencari centroidnya. Lalu return KM cluster center. Nah, langsung kita masuk ke hasilnya aja. Untuk kode program nomor 3, tadi ada 3 parameter dalam functionnya, yaitu K, X, dan Y. K ini digunakan untuk menentukan berapa jumlah cluster yang akan kita buat. Nah, jadi di ketentuan soalnya 2, 3, dan 4. Nah, jadi 2, 3, dan 4. Kita ambil yang 2 terlebih dahulu. Prediksi klasternya adalah sebagai berikut. Nah, ini cara membacanya seperti ini. Mungkin kita printnya saya tahu. Nah, ini cluster prediction-nya untuk indeks ke 0, ini akan masuk ke cluster yang pertama. Indeks pertama akan masuk ke cluster yang pertama juga, indeks kedua 1, nah ini dan seterusnya sampai ini nanti berjumlah 150 dimulai dari 0. Nah, untuk X dan Y-nya saya memilih sepal length dan sepal width. Nah, untuk menghitung centroidnya tadi udah ada metodenya, yaitu KM apa tadi? KM cluster center. Nah, jadi centroidnya itu berada di titik 0,57035 bla 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 0,37. Nah, ini adalah centroidnya. Centroidnya itu ungu. Kita lihat dari besar. Nah, tadi terletak yang pertama centroidnya terletak di 0,5 untuk cluster indeks ke 0, 0,5, 0,3, dan untuk cluster indeks pertama centroidnya terletak pada 0,2 sekian sampai 0,5 sekian. Nah, jadi seperti ini untuk pengklasteran. Ini untuk 2 klaster. Lalu untuk yang ketiga klaster, saya ambil contoh sepal length dan sepal width sama. Untuk klaster prediksinya jadi dimulai dari 0, 1, dan 2 karena kita akan membaginya menjadi 3 klaster. Nah, centroidnya pun juga akan menjadi 3 karena centroid ini adalah titik tengah dari persebaran kelompoknya. Nah, kurang lebih persebarannya seperti ini jika menggunakan 3 klaster. Untuk indeks ke 0, centroidnya berada di 0,4 sekian sampai 0,4 sekian sampai 0,28 sekian.
lalu centroidnya 0,19 sekian sampai 0, bukan sampai ya, titik temunya itu 0,4 dan 0,28 titik temu. Jadi 0,4 sekian, 0,28 sekian jadi titik temu. Ini centroidnya. Lalu lanjut langsung ke klaster yang keempat atau jumlah 4 klaster. Ini akan seperti ini. Dibagi menjadi 4 klaster, klaster indeks ke 0 dengan keterangan klaster indeks ke 0-nya itu 0. Indeks pertamanya hijau, indeks keduanya kuning, indeks ketiganya biru, dan centroidnya itu ungu. Jadi centroidnya terletak pada 0,2 sekian dan 0,67 sekian. 0,2. Nah, ini 0,2 sekian sampai 0,6 sekian. Terus 0, berapa ini 7 sekian sampai 0,4 sekian. Jadi ini masing-masing centroid dari masing-masing klaster. Masing-masing kelompok itu setidaknya punya satu, bukan setidaknya, pasti punya satu centroid atau titik tengah. Tampilkan scatter plot setelah clustering. Nah, ini tadi sudah ya. Kode program nomor 4 sudah saya jelaskan jawabannya bersama nomor 3. Mungkin sekarang saya akan jelaskan yang nomor 4. Depth scatter cluster X, K, X, Y, centroid clustering dengan parameter K, X, Y. Nah, ini untuk data frame yang ke-0 sama dengan df.cluster sama dengan 0. PLT scatter bla 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 sampai yang ketiga. Setelah itu PLT scatter df x df0 y. Nah, untuk colornya ini red tadi ya. Untuk color indeks pertama itu indeks ke-0 itu red, indeks pertama green, indeks kedua yellow, indeks ketiga blue. Lalu untuk persebaran centroidnya ini digunakan untuk meletakkan di titik tengahnya. Jadi C purple, colornya purple, markernya diamond, dan labelnya centroid. Nah, ini untuk penampilannya. Langsung kita masuk ke nomor 5. Analisalah perbandingan scatter plot sebelum clustering dan setelah clustering. Mungkin aku ambil contoh satu aja untuk yang nomor 5 ini. Ini yang sebelum cluster. Ini yang sebelum cluster, ini yang sesudah di cluster. Nah, ini perbandingannya. Letak titiknya itu sama, cuma ini akan dibagi menjadi kelompok-kelompok supaya lebih enak dilihat ya. Jadi yang sesudah di cluster ini akan apa ya? Ini mudah dibaca dan mudah diklasifikasikan juga. Jadi persebarannya itu enggak jadi satu. Dan juga kalau sudah di cluster ini ada titik centroidnya. Ada titik tengah persebarannya. Nah, di sini. Lalu masuk ke nomor 6, yaitu tentukan manakah K terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Manakah K terbaik atau clustering terbaik ya. Ini mungkin maksudnya clustering terbaik jika dilakukan analisa secara visual. Kalau menurut saya, clustering terbaik itu akan dipegang oleh
dengan K yang berjumlah 4 dengan pasangan sepal length dan petal salah. Oh iya, benar. Mohon maaf. Jadi ini adalah menurut saya adalah secara visual clustering terbaik yang dilakukan secara visual. Ini adalah ini. Jadi ini sangat mudah dilihat dan dibaca. Nah, jadi clustering yang ke-0 ini berada di kumpulan sini dan sentroidnya pun juga terlihat berada tepat di tengah. Clustering yang pertama ini berada di sini dan sentroidnya pun juga ada di tengah. Dan juga pengelompokannya tidak bercampur dan merata. Nah, jadi ada batas-batasnya. Ini batasnya seperti ini, seperti ini, seperti ini. Jadi udah ada apa ya pengelompokannya. Jadi ini menurut saya adalah visual terbaik, visual terbaik menurut saya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Bila ada salah kata, perbuatan atau hal-hal kendala lain, saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.